Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Anda kembali bergabung di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggiaf. Mirsa, malam hari ini kita akan membahas mengenai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang lagi-lagi mendapatkan sorotan dari masyarakat. Mulai dari rencana untuk melibatkan narapidana kasus korupsi dalam program penyuluhan anti korupsi, hingga tuntutan ringan 11 tahun terhadap mantan Mensos Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bansos yang berujung pada vonis 12 tahun, di mana vonis ini menurut para pegiat anti korupsi menciderai atau rasa keadilan masyarakat. Nah, benarkah bahwa kekhawatiran KPK melemah pasca revisi Undang-Undang KPK ini perlahan terbukti? Ini akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Masihkah KPK bertaji? Kami akan bahas di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Bersangkutan itu ingin menjadi penyuluh atau tidak nanti setelah bebas, hak yang bersangkutan. Gak mungkin saja dia pengen sharing, ya, pengen sharing pengalaman dia waktu jadi pejabat negara mungkin dan waktu dia di dalam pembinaan RT. Dia mau sharing kepada masyarakat, kepada pejabat yang lain untuk mengingatkan, jangan korupsi, saya dulu pernah korupsi, waduh rasanya menderita banget di penjara, anak istri saya menderita semuanya. Why not? Ya, jadi makin ke sini sepertinya KPK ini makin menjadi sorotan publik mengenai apa gerak-geriknya KPK. Nah, untuk berbincang malam hari ini sudah bergabung bersama saya sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir ada Bung Margarito, pengamat hukum tata negara. Selamat malam, Bung Margarito. Dan juga dari Waalaikumsalam. Juga ada Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Dan bergabung juga secara virtual bersama saya malam hari ini ada Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Selamat malam, Pak Gufron. Selamat malam Mbak Anggi dan semua. Ya, dan juga ada malam Bapak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Selamat malam Pak Saud, sehat semua ya Bapak-bapak? Sehat semua, selamat malam Pak Gufron, semua yang di studio juga. Ya, saya langsung ke Pak Gufron terlebih dahulu ini Pak Gufron. Jadi sebenarnya ini apa rencana program seperti apa yang akan disiapkan KPK ini dengan melibatkan narapidana korupsi untuk program penyuluhan anti korupsi ini? Ya, sebagaimana strategi yang kami kembangkan saat ini bahwa pemberantasan korupsi itu kan inti atau akhir yang menjadi tujuan adalah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ya. Koruptornya supaya kemudian yang kami tangkap supaya jerah. Sebelum menjadi koruptor tentu kemudian perbaikan sistem dengan pencegahan. Yang baru dari kami adalah saat ini kami mengembangkan yaitu peningkatan integritas. Dengan cara apa? Dengan pendidikan karakter, baik di pendidikan formal maupun non-formal. Termasuk kami saat ini memang sedang memprogramkan untuk mencari testimoni-testimoni kepada para pelaku koruptor yang telah sadar dan bertaubat dan kemudian mau menceritakan sisi negatifnya selama di penjara. Supaya kemudian sama dengan tujuan pemidanaan, supaya orang lain takut, kemudian orang lain menghindarkan diri untuk melakukan koruptor. Oke, jadi mengumpulkan testimoni, bahkan ada sempat dari internal KPK menyebutkan ini sebagai penyintas korupsi begitu Pak Gufron. Mungkin ada, apakah tepat nggak sih untuk menyebutkan sebagai penyintas korupsi bagi para pelaku narapidana korupsi ini untuk dilibatkan dalam program anti korupsi ini? Penyuluhan anti korupsi. Sekali lagi KPK mungkin keselio istilah ya. Narapidana ya tetap narapidana, dia adalah terpidana pelaku tindak pidana korupsi. Dia adalah orang yang sedang dibina di lembaga pemasyarakatan atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. Oke, saya mau ke Pak Saud. Pak Saud,
Anda sebagai orang yang cukup lama dari mantan komisioner KPK untuk melihat dari internal lah saya sebut ya, sempat berada di internal juga, melihat apakah rencana yang akan dilakukan oleh KPK saat ini dengan melibatkan para narapidana korupsi ini bisa disebut efektif atau justru kontraproduktif Pak Saud untuk pemberantasan korupsi? Ya, yang paling utama mau pakai pendekatan apa aja, itu boleh aja ya, pendekatan apa aja memberantas korupsi ini. Apakah itu pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, pendekatan psikologi, pendekatan HAM, semua pendekatan harus dipakai. Saya selalu mengatakan semua teori harus dibawa ke KPK untuk kemudian merubah perilaku. Yang utama kan itu. Tapi jangan lupa ada teori lain juga, mengubah perilaku itu nggak gampang juga. Bangsa kita kan paternalistik, mencontoh. Nanti kalau Anda membawa dalam gerombolan atau dalam rombongan Anda orang-orang yang punya background, ya quote and quote seperti yang kita kenal di masa lalu ada daftar yang terkait dengan hal terkait dengan pidana korupsi. Jadi upaya kita untuk membawa mereka join di tim kita untuk memberantas atau mencegah itu sedikit banyak pasti terdistorsi atau noise lah. Belum lagi kalau kita bilang mural-mural gitu kan, urus aja moralmu jangan muralku kan gitu, itu contoh-contoh kayak gitu kan disebut-sebut di masyarakat. Jadi artinya orang yang Mr. Clean aja itu bermasalah. Apalagi kalau dia umpamanya ada masalah di masa lalu. Tetapi sekali lagi sebaiknya memang dipakai semua pendekatan. Orang sudah dihukum, sudah tobat, sudah kembali ke keluarga, lepas mereka di penjara seperti apa ya. Kita juga tahu mosaik di dalam kayak gimana. Tetapi yang paling penting adalah kita harus pakai kembali yang saya bilang tadi, kalau kita bicara semua pendekatan harus ada yang prioritas. Apakah itu prioritas? Kalau saya tanya sama Pak Gufron bilang prioritas. Tapi masyarakat bilang nggak prioritas. Yang prioritas malah mungkin petani yang nggak bisa nyebrang ke kali sebelah karena jembatannya jatuh karena dikorupsi. Mungkin dia lebih memberi inspirasi di dalam mencegah dan memberantas korupsi gitu loh. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah kalau kita mau ini. Tapi saya pikir kembali apakah itu masih merupakan sebuah yang kalau kita bicara memberantas korupsi kan efektif, efisien, dan seterusnya. Apakah itu efektif, apakah itu efisien, apakah itu mendorong perubahan, apakah itu membawa perilaku Indonesia yang sejak merdeka sampai hari ini nggak berubah-berubah. Kalau berubah, COVID-nya nggak kayak gini kita nih. Oke, coba langsung ditanggapi. Pak Gufron boleh, apakah ini efektif, efisien, dan prioritas ini untuk melibatkan mantan narapidana korupsi? Ya. Sepakat sebagaimana disampaikan oleh Pak Saud. Jadi ini memang bagian dari strategi KPK dalam sula pendidikan dan peran serta masyarakat. Ini bukan satu-satunya. Zamannya Pak Saud kita sudah merekrut misalnya pemuka agama, kemudian para apib di beberapa pemerintahan daerah, termasuk juga dari pengurus parpol maupun juga penyelenggara negara. Itu yang kami lanjutkan bahwa ada sisi lain supaya masyarakat tahu langsung derita dan juga nestapanya bukan hanya perspektif narapidana, tapi juga mungkin cerita dari keluarganya, dari anak-anaknya bagaimana terhinanya sebagai seorang koruptor, supaya kemudian diceritakan kepada para penyelenggara negara lainnya supaya tidak kemudian mengikuti jejak yang sama. Itu harapannya. Apakah efektif atau tidak, tentu semuanya ini adalah upaya yang masih rintisan, piloting, nanti kita kemudian uji setahun 2 tahun yang akan datang. Jadi namanya efektivitasnya tentu tidak bisa diuji saat ini ya. Oke, baik. Kita akan minta tanggapan dari ICW nih. Mas Kurnia, menurut Anda efektif nggak tuh? Ya walaupun harus diuji 1-2 tahun katanya, tapi dengan melihatkan bagaimana menderitanya keluarga koruptor akibat dampak si narapidana dihukum, bisa membuat orang jera atau takut melakukan tindakan korupsi gitu. Iya, lagi-lagi masyarakat dihadapkan dengan kontroversi KPK kembali. Karena kalau kita cermati lebih lanjut sebenarnya awal mula persoalan ini ada pada akhir Maret lalu.
ketika KPK mengunjungi sosialisasi pencegahan di Sukamiskin. Ya. Kebetulan ada Pak Gufron, mungkin Pak Gufron bisa jawab nanti berapa orang sebenarnya yang mengikuti kegiatan sosialisasi di Sukamiskin. Berdasarkan informasi yang kita terima sebenarnya kurang dari 10 orang yang ikut ke dalam kegiatan itu. Aktor-aktor koruptor yang berskala besar, yang suapnya luar biasa besar, menimbulkan kerugian negara. Coba Pak Gufron jawab, apakah ada koruptor-koruptor besar yang ikut dalam kegiatan itu? Yang pertama. Yang kedua, sudah pasti kalau ini ditindaklanjuti secara serius, pasti akan memboroskan anggaran. Karena pasal 4 Undang-Undang KPK menegaskan bahwa KPK bertujuan untuk meningkatkan daya guna pemberantasan korupsi. Pertanyaan refleksinya adalah, apa gunanya meminta testimoni dari koruptor untuk supaya masyarakat sadar, masyarakat makin kesal, bukan hanya kepada koruptor itu, tapi kepada penyelenggara, yaitu KPK. Baik. Dan kalau cermati lebih lanjut, sebenarnya yang dibutuhkan diminta testimoni bukan pelakunya, tapi korbannya, misalnya korban korupsi bansos, itu yang KPK wawancara. Ada ratusan juta orang kok koruptor yang dipilih. Nanti kita minta tanggapan Pak Gufron, usai jeda kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi.